Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Faras Ramadan, angkatan 25 Fakultas Hukum dari kelas A. Di sini akhiran NIM saya yaitu 030. Di sini saya akan mengerjakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari Pak Boy, yaitu membuat rangkuman artikel serta menjelaskan dan mengkaitkan kondisi negara saat ini dengan artikel yang telah saya rangkum. Di sini saya telah merangkum satu artikel yang berjudul Urgensi Pancasila dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme pada Generasi Muda di Era Globalisasi oleh Elisa Puspitasari dan Fatma Ulfatun Najita. Di sini dimulai dengan tantangan globalisasi bagi generasi muda Indonesia. Globalisasi adalah suatu fenomena yang dinamis, dapat berubah secara terus-menerus sesuai zaman mengikuti zaman, yang dimana fenomena tersebut itu membawa perubahan menyeluruh dalam peradaban manusia saat ini dan masa depan. Dengan adanya percepatan oleh teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dapat menjadi faktor yang membawa hal positif serta negatif dalam pengaruh di dunia. Nah, meskipun globalisasi itu menawarkan banyak sekali hal-hal positif, namun itu juga membawa hal-hal negatif kepada generasi muda di seluruh dunia, yang terutama di Indonesia. Globalisasi yang dibawa di Indonesia itu sangat buruk. Kita tidak dapat menyaring. Kita tidak dapat menyaring globalisasi itu oleh kaum muda. Generasi muda, terutama generasi Z, Alpha, dan lain sebagainya, telah merasakan dampak efek negatif dari adanya globalisasi. Dunia yang semakin terbuka menyebabkan batas-batas antar negara tak lagi jauh, yang bisa menyebabkan berbagai efek negatif. Seperti kita selalu mengikuti hal-hal tren-tren dari dunia Eropa. Kita selalu mengikuti gaya rambut Eropa, kita selalu mengikuti tarian Eropa. Nah, kita itu lebih ke arah asimilasinya daripada akulturasi. Asimilasi yang dimaksud itu kita itu menggabungkan dua budaya, dua hal, namun kita membuang satu hal demi penggabungan tersebut. Yang dimana dimaksudkan kalau dalam konteks globalisasi, yaitu urgensi Pancasila di dalam penerapannya oleh generasi muda itu pernah dilaksanakan, sering dilaksanakan. Namun seiringnya perkembangan zaman, urgensi Pancasila itu dalam menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme itu mulai pudar, karena generasi pada zaman sekarang ini telah menentukan apa baik dan buruknya bagi diri mereka sendiri tanpa memperlihatkan, tanpa mengetahui adanya efek negatif di masa yang akan datang. Selain itu, banjirnya informasi yang dibawa oleh arus globalisasi menjadi ancaman serius dikarenakan saya sendiri sebagai generasi muda telah sadar bahwasanya itu globalisasi itu membawa efek banyak sekali negatif, terutama kepada generasi muda, dikarenakan generasi muda itu sangat kurang akan jiwa nasionalismenya. Kita sendiri, generasi muda sendiri itu lebih banyak mempelajari budaya luar daripada budaya sendiri. Kita telah melontarkan banyak sekali pujian-pujian kepada budaya asing, namun kepada budaya sendiri itu hanya cacian, makian, dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk merendahkan budaya sendiri. Jika dibiarkan, globalisasi itu membawa pengaruh negatif ini dapat mengikis rasa nasionalisme dan menyebabkan degradasi moral. Degradasi moral itu terkikisnya moral secara tahap menahap, dari kecil, sedang, besar. Nah, itu terkikisnya moral itu dapat disebabkan oleh globalisasi. Nah, dampak-dampak negatif globalisasi yang pertama itu perilaku konsumtif. Pada zaman sekarang, perilaku konsumtif itu kerap diterapkan oleh generasi muda. Kita itu sering membelanjakan uang-uang kita untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak memiliki fungsi, namun hanya memenuhi gengsinya sendiri. Karena perkembangan industri sekarang telah mendoktrin generasi muda untuk ikut membeli, untuk ikut memperjualbelikan
barang-barang branded dari luar negara. Sedangkan barang-barang ciptaan dari dalam negara sendiri itu dilupakan. Nah, yang kedua itu individualisme yang tinggi. Individualisme yang tinggi itu bukan hanya di generasi muda, namun di kalangan semua generasi, individualisme itu tetap ada. Namun, individualisme yang tinggi itu hanya ada di kaum muda. Dikarenakan kemajuan teknologi, kita hanya berfokus apa yang ada di dalam handphone, di dalam media sosial, di dalam digitalisasi, itu kita hanya berfokus itu. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Jadi, individualisme itu sangat merugikan generasi muda, baik itu hal eksternal, baik itu internal, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu gaya hidup kebarat-baratan, atau kita bisa sebut juga westernisasi. Westernisasi itu mengikuti gaya hidup Eropa, mengikuti gaya hidup Barat, dan secara terpaksa, secara naluri, secara kemauan diterapkan oleh generasi muda pada zaman saat ini di Indonesia. Yang keempat itu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu kerap terjadi karena adanya jurang pemisah antara si A, si B, si B, si C, si C, si D. Itu ada jurang diantaranya dikarenakan globalisasi. Adanya norma-norma yang baru yang menyebabkan itu norma itu tuh efeknya negatif. Namun karena adanya kepercayaan atau telah didoktrin oleh sosial media, kita mempercayai dan menerapkan norma tersebut. Misal, jika norma tersebut kayak dalam suatu daerah itu yang miskin udah miskin aja, yang kaya ya udah yang kaya aja. Kita telah menerapkan gaya hidup itu tanpa kita sadari, tanpa kita menemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Karena Pancasila sebagai benteng pertahanan negara sangat-sangat penting untuk menghadapi efek negatif dari globalisasi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat penting. Tidak kalah penting dari yang lainnya, karena keadilan sosial yang menjadi faktor negatif yang saya sebutkan tadi, yaitu kesenjangan sosial, itu diperlukan keadilan sosial. Terus ketuhanan yang Maha Esa itu diperlukan juga untuk kita memenuhi diri sendiri itu berdasarkan agama, karena agama sendiri itu hanya mengajarkan hal-hal yang baik saja. Dan seperti itu oleh Pancasila lainnya, sila-sila lainnya. Sekian dari saya Haikal Faras Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.